suster, Bapak Ibu guru, anak-anak keluarga Fransipa, marilah kita awali doa pagi bersama dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih atas rahmat kesehatan, penyertaan dan bimbingan-Mu, serta perlindungan-Mu semalam. Sehingga pagi hari ini, kami keluarga besar Fransipa dapat mengikuti doa bersama dalam keadaan baik, sehat dan gembira. Kami mohon, bukalah mata dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari, agar kami semakin dekat kepada-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Barang siapa melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan Allah. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan pada hari ini. Dengan tegas, Yesus mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat untuk memasuki kerajaan surga. Ketaatan pada kehendak Allah memang merupakan syarat yang tetap berlaku untuk keselamatan. Namun, Kristus juga menyatakan bahwa ketaatan itu merupakan kasih karunia yang berkaitan dengan keselamatan dalam kerajaan Allah. Dengan demikian, kita harus senantiasa berdoa untuknya, menerimanya, dan mengamalkannya dengan iman dan usaha yang sungguh-sungguh. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang pembangun rumah yang bijak dan bodoh untuk menekankan arti pentingnya ketaatan akan firman-Nya. Dan dia berkata,
Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus memberi nasihat pada perihal kebijaksanaan dalam membangun kualitas hidup. Kualitas hidup itu ibarat membangun rumah supaya rumah kita dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap goncangan. Maka rumah itu harus dibangun di atas batu yang kokoh. Jika bukan karena badai, para nelayan itu tidak akan menghadapi banyak tantangan yang penuh resiko. Tetapi badai itulah yang menunjukkan keselamatan mereka. Demikianlah kita memahami perumpamaan Yesus ini. Berbagai hal yang beresiko dalam hidup kita kini, baik ketidakpedulian atau ketidaktaatan rohani, dapat menenggelamkan kita saat badai menerjang. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang pembangun rumah yang bijak dan bodoh untuk menekankan arti pentingnya ketaatan akan firman-Nya. Dia berkata, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Orang bisa saja berseru-seru tentang Tuhan, tetapi tidak melaksanakan dalam kehidupan nyata, adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah itu pasti roboh. Tuhan lebih menghendaki orang-orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan dan menyebut-nyebut namanya, tetapi terutama melaksanakan sabda itu dalam kehidupan nyata, dalam pergaulan dengan sesama dan masyarakat. Itulah seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah itu akan kuat dan teguh. Demikianlah renungan pada hari ini. 4. Toleransi. Karakter 1. Menghargai. Indikator 2. Mampu bersosialisasi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup berdampingan dengan orang lain, baik dalam pergaulan maupun bermasyarakat. Negara kita Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Hal ini sangat jelas tercermin bahwa negara kita sangat kaya akan perbedaan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mampu hidup bersama dan saling menghargai satu sama lain. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Begitu juga setiap agama. Berteman dengan orang yang berbeda suku dan agama membuka peluang untuk memperkaya wawasan yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Hubungan baik yang terjalin dengan teman yang berbeda suku dengan kita menjadi kesempatan untuk lebih mengenal dan memahami keanekaragaman yang ada. Karena dengan mengetahui banyak hal, maka kita tidak akan mudah berburuk sangka. Ketika kita semakin mengerti indahnya menghargai perbedaan, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang semakin bijak.
kita mampu menyesuaikan diri dengan orang dan lingkungan baru yang berbeda. Kita tidak akan memandang rendah mereka yang memiliki perbedaan, karena pada hakikatnya semua sama. Sebaiknya kita tidak mudah tersulut emosi meski berbeda pendapat, karena beda bukan berarti musuh. Kita harus paham bahwa berbeda agama, tetapi kita tetap ciptaan Tuhan yang perlu saling menghargai. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat, panggilan, dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur atas segala rahmat dan atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau selalu menuntun di hari yang baru ini, agar kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan kehendak-Mu, dan kami dapat mewartakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat-Mu, ya Tuhan, untuk kegiatan kami hari ini. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan ini, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami hari ini dengan penuh berkat. Marilah kita akhiri doa pagi bersama dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati dan dibimbing serta dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M.
semangat dan Tuhan memberkati. Dadah!